I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait evaluasi pembelajaran remedial, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu pembelajaran remedial. Menurut Solprajan dan Lestari Gumar 2012 mengatakan bahwa pembelajaran remedial adalah salah satu solusi untuk siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan oleh standar pendidikan. Sebagian besar guru memahami konsep pembelajaran remedial yang salah karena mereka hanya melihat pengajaran remedial sebagai upaya untuk memperbaiki nilai siswa. Sedangkan konsep remedial adalah salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa pentingnya program remedial melalui kurikulum 2013 masa itu. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama pembelajaran remedial adalah agar murid dapat memahami dirinya terkhusus yang menyangkut prestasi belajar, mengikuti segi kekuatan pengetahuan dan jenis sifat kesulitan belajar. Memilih materi dan fasilitas belajar secara cepat dan tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Mengetahui hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Jadi tujuan utama pembelajaran remedial adalah bahwa murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, baik dari proses belajar, mengajar maupun kepribadian murid itu. Nah, di samping itu, untuk lebih meningkatkan terkait proses pembelajaran remedial ini, perlu diadakannya evaluasi yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Seperti yang tampak pada layar, bahwa evaluasi faktor penting dalam pembelajaran, karena ini merupakan cara yang memungkinkan seorang guru mengetahui sejauh mana siswanya dapat memahami pelajaran yang diberikan. Jadi, evaluasi ini berperan penting pada proses atau akhir dari proses pembelajaran itu. Dengan adanya evaluasi ini, guru lebih mudah untuk memahami siswa yang proses belajarnya terlambat. Evaluasi juga dapat dilakukan pada siswa dalam beberapa bentuk seperti tes lisan ataupun tes pengamatan langsung oleh guru untuk mengevaluasi perilaku siswa dan aspek psikometrik. Ada 3 istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yakni tes, pengukuran, dan penilaian, yang secara konsepsi istilah-istilah tersebut berbeda satu sama lainnya, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Tujuan utama evaluasi adalah untuk membantu belajar peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik, mengenai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan menyediakan data. Data yang dimaksud tersebut bertujuan untuk membantu dalam membuat keputusan komunikasi dan melibatkan orang tua peserta didik. Terdapat 4 jenis evaluasi. Yang pertama adalah penilaian formatif, di mana penilaian ini dimaksudkan untuk membentuk kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua adalah penilaian sumatif, di mana penilaian ini berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Ketiga adalah penilaian penempatan. Pada umumnya, penilaian penempatan dibuat sebagai pretest. Yang terakhir atau yang keempat adalah penilaian
penilaian diagnostik, di mana penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya.